I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimah Musa dengan NPM 022722111049, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu fenomenologi dan apa yang menarik dari fenomenologi. Baik, langsung saja. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang berfokus pada studi langsung tentang fenomena atau pengalaman langsung dari subjek manusia. Pendekatan ini menekankan pemahaman subjektif dan interpretatif terhadap pengalaman manusia yang mencakup persepsi, emosi, dan pemikiran individu. Secara khusus, fenomenologi berusaha untuk memahami esensi atau struktur mendasar dari pengalaman manusia tanpa terpengaruh oleh pengetahuan sebelumnya atau interpretasi teoritis. Ini dilakukan dengan menempatkan perhatian pada detail pengalaman sehari-hari, mencoba untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dialami oleh individu secara langsung. Nah, salah satu hal yang menarik dari fenomenologi adalah pendekatannya yang sangat subjektif. Fenomenologi tidak berusaha untuk menemukan kebenaran universal atau objektif, melainkan untuk memahami bagaimana individu secara pribadi mengalami dunia mereka. Ini memungkinkan untuk penjelasan yang kaya dan beragam tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, selain itu, fenomenologi menyoroti pentingnya konteks dalam pengalaman manusia. Ini mengakui bahwa pengalaman individu selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis di mana mereka terjadi. Oleh karena itu, fenomenologi sering mendorong peneliti untuk mempertimbangkan konteks ini dalam memahami fenomena manusia. Jadi secara keseluruhan, fenomenologi menawarkan pendekatan yang kaya dan mendalam terhadap studi pengalaman manusia, memungkinkan bahwa yang lebih baik tentang bagaimana individu memahami dan merespon dunia mereka. Fenomenologi juga dikenal karena menolak pendekatan reduktif atau analitis yang mencoba mengural pengalaman menjadi elemen terpisah. Sebaliknya, fenomenologi mengajukan bahwa pengalaman manusia harus dipahami sebagai keseluruhan yang integral, di mana elemen-elemen tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Salah satu tokoh utama dalam fenomenologi adalah Edmund Husserl yang dianggap sebagai pendiri aliran ini. Ia mengembangkan konsep epoch atau pengurangan di mana peneliti diminta untuk mengutamakan segala bentuk asumsi dan pengetahuan sebelumnya untuk mencapai pemahaman langsung tentang fenomena. Jadi fenomenologi tidak hanya diterapkan dalam bidang filsafat, tetapi juga telah mempengaruhi bidang disiplin ilmu lainnya, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan seni dalam psikologi. Misalnya, fenomenologi membantu mengembangkan pendekatan yang lebih holistik untuk memahami pikiran dan perilaku manusia. Yang menarik dari fenomenologi adalah kemampuannya untuk meresapi kedalaman dan kerumitan pengalaman manusia, menggali makna di balik tindakan dan persepsi. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi penting dalam memahami keragaman pengalaman manusia dan memberikan pandangan yang lebih
kaya tentang realitas subjektif. Dengan demikian, fenomenologi bukan hanya suatu metode penelitian tetapi juga suatu cara pandang yang memandang pengalaman manusia sebagai pusat perhatian, menawarkan pandangan yang mendalam dan penuh nuansa terhadap kompleksitas kehidupan manusia. Jadi penting fenomenologi juga terlihat dalam konsep intersubjektivitas, di mana penelitian mencoba memahami bagaimana pengalaman individu dapat dibagikan dan dipahami oleh orang lain. Ini memunculkan pemahaman bahwa realitas subjektif individu dapat memiliki kesamaan atau perbedaan yang sangat besar, dan interaksi sosial melainkan peran penting dalam membentuk pengalaman manusia. Seiring berjalannya waktu, fenomenologi terus berkembang dan mengalami variasi. Misalnya, fenomenologi hermeneutik yang dikembangkan oleh Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer menekankan pentingnya interpretasi dan konteks budaya dalam memahami fenomena manusia. Sementara itu, fenomenologi eksistensial seperti yang dijelaskan oleh Sartre menyoroti kebebasan individu dan tanggung jawab dalam menciptakan makna hidup. Secara keseluruhan, fenomenologi tidak hanya memberikan pandangan dalam ilmu filsafat, tetapi juga memberikan sumbangan berharga dalam memahami humanior, kompleksitas manusia dalam berbagai disiplin ilmu. Kemampuannya untuk menggali makna dan kerumitan pengalaman manusia membuatnya relevan dan menarik bagi banyak penelitian dan pendekatan dalam ilmu pengetahuan dan humaniora. Pendekatan fenomenologi telah memberikan kontribusi besar terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi, dan sosiologi. Melalui fokus pada pengalaman langsung, fenomenologi memberikan pandangan yang kaya terhadap cara manusia memahami dunia. Dengan fokus pada subjektivitas, pengalaman langsung, dan deskripsi mendalam, fenomenologi terus memberikan kontribusi penting dalam berbagai disiplin ilmu, membantu kita memahami lebih baik makna dan esensi dari kehidupan manusia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.